Halo guys, balik lagi bersama Mamang di sini. Gimana kabarnya? Udah bisa move on belum dari dia yang lebih milih mantannya sendiri? Kalau belum, santai aja. Duduk yang nyaman dan biarkan Mamang nemenin kalian lewat cerita film yang satu ini. Seperti biasa, Mamang bakal ngebahas sebuah film dari negeri Sakura, Jepang. Tapi film ini beda, guys. Bukan yang penuh adegan aksi, bukan juga yang penuh drama berat. Ini cerita sederhana tentang seorang pria yang mobilnya mogok di pedesaan. Dan tanpa sengaja, dia bertemu dengan gadis desa yang bakal mengubah hidupnya. Ceritanya ringan, tapi dijamin bikin hati kalian hangat, atau bahkan nyesek pelan-pelan. Jadi Mamang saranin nonton videonya jangan di-skip ya. Kenapa? Biar kalian gak salah paham sama alurnya, dan bisa nikmatin emosi yang dibangun dari awal sampai akhir. Siapin posisi paling nyaman, pasang headset kalian, dan jangan lupa, siapin tisu juga, buat jaga-jaga kalau endingnya bikin baper. Oke, tanpa berlama-lama dan tanpa banyak bacot lagi. Inilah alur cerita film Jepang hari ini versi Mamang, dan inilah filmnya. Awal film kita akan diperlihatkan sosok pria yang bernama Takashi. Terlihat beliau ini sedang mengendarai mobilnya, lalu dia pun menerima telepon dari pacarnya. Ternyata si Takashi ini sudah dari rumah pacarnya, dan pacarnya itu sedang tidak ada di rumah. Lalu Takashi pulang dengan sangat kesal. Dan sialnya di sini mobil Takashi harus kehabisan bensin alias mogok. Kita tidak akan menemukan apapun di sini karena tempatnya juga jauh dari perkotaan dan pastinya akan sangat sulit untuk menemukan pom bensin atau bengkel terdekat. Pada saat Takashi sedang peperegeh alias kesusahan, tiba-tiba datanglah sosok wanita cantik yang mendekati Takashi. Dan nama wanita ini adalah Rei. Beliau ini menawarkan bantuan kepada Takashi dan mengajaknya ke rumah, agar Takashi bisa menelpon atau menghubungi kerabatnya dan memberitahu keadaan Takashi pada saat ini. Nggak mungkin juga dong kalau si Takashi nolak ajakan si Rei, dan Takashi pun di sini langsung pergi bersama untuk ke rumah Rei. Singkat cerita, Takashi pun langsung menelpon bengkel langganannya. Entah sesibuk apa mekanik langganannya itu, dia bisa datang ke sana dalam kurun waktu 3 hari. Takashi pun di sini hanya bisa iya-iya aja dan menunggu. Lalu Takashi pun langsung nyamperin Rei dan mengatakan bahwa mekaniknya akan datang selama 3 hari lagi. Rei pun di sini mempersilahkan Takashi untuk tinggal sementara di rumahnya, karena emang di rumah ini cuma ada Rei saja. Takashi pun cuma bisa iya-iya aja karena mau gimana lagi. Lalu Rei pun bertanya kepada Takashi, kenapa dia bisa ada di sana. Lalu Takashi pun menjelaskan semua, dan curhat bahwa pacarnya selalu ngajak putus. Entah apa yang dipikirkan oleh Takashi. Beliau ini malah melobi Rei dengan kata-kata buaya pada umumnya. Entah gampangan atau emang si Takashi jago. Rei pun dengan sangat mudah ditaklukkan oleh Takashi. Dan kalian lihat sendiri aja ya. 元気がないから。 Di sini kita akan melihat Takashi yang sudah menemukan pujaan hati barunya. Kalau Mamang jadi si Takashi yang mending ini aja lah. Daripada pacarnya yang sekarang, rudet minta putus mulu. Ingat ya guys, cinta sejati itu akan datang tanpa harus rudet dan tanpa harus sukal skill. 冷たいね。 Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini kita melihat Rei yang sedang memasak. Dengan menggunakan pakaian yang sama pada saat siang hari, Rei pun sangat cemas kepada Takashi karena dia sangat lama sekali di kamar mandi. Dirasa takut kenapa-kenapa, Rei pun langsung mendatangi Takashi ke kamar mandi. たかしくん、大丈夫？ Di sini kita akan melihat mereka yang sedang makan malam. Sungguh jago banget ya skill Takashi dalam mendekati wanita pujaannya. Belum juga genap 1 hari, tapi kelihatan sudah kayak kenal bertahun-tahun ini mah. Dari sini sudah tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Mereka pun saling bertukar cerita sambil menunggu rasa ngantuk tiba. Entah apa lagi yang dirasakan oleh Takashi. Beliau ini malah menyuruh Rei untuk memijat pundaknya, karena pundaknya itu sangat pegal gara-gara habis ngedorong mobil sendirian. すごい気持ちいいです。よし。じゃあ、 Singkat cerita, kita akan melihat Rei yang baru saja pulang dari pasar, dan dia pun melihat mobil Takashi yang sudah diperbaiki. Entah sedih ataupun senang, Rei langsung masuk ke dalam rumahnya. Beliau pun langsung masuk ke dapur dan akan memasak makanan untuk Takashi. Tiba-tiba di sini kita akan melihat Takashi yang mendatangi Rei. Ternyata Takashi ini ingin berpamitan kepada Rei, namun Rei sudah mempersiapkan hari ini untuk tidak sedih sama sekali, karena akhir dari pertemuan adalah perpisahan. Mereka pun saling mengutarakan perasaan mereka masing-masing, dan Takashi pun memberikan Rei permintaan terakhir.
karena mungkin ini adalah hari terakhir untuk mereka bisa bertemu. Dan di sini kita akan mendengar bahwa permintaan terakhir Rei adalah mengajak Takashi untuk nge-push rank. ギューって抱きしめてほしい。 Tamat. Ending yang sangat mengharukan. Pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini adalah gak ada orang yang paling berkesan dalam hidup. Bukan yang datang lama, tapi yang datang sebentar dan meninggalkan jejak yang dalam. Cinta nggak selalu harus memiliki. Kadang cukup dikenang dan disyukuri karena pernah ada. Dan dari cerita ini, kita belajar bahwa pertemuan singkat bisa jadi pelajaran panjang tentang makna keikhlasan, kehilangan, dan cinta yang tulus tanpa pamrih. Kalau kamu pernah mengalami cinta yang singkat tapi membekas, coba tulis kisahmu di komentar, karena siapa tahu perasaanmu juga bisa menyentuh hati orang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari Mamang. Sampai jumpa di alur film Jepang berikutnya. Mamang pamit, arigatou!